Bab 2171. Kesarang Harimau. Saya pikir kata-kata ini seharusnya ditujukan untukmu. Guyiran berkata, setiap kali kita menghadapi situasi seperti ini, kamu selalu menjadi orang pertama yang maju. Karena aku hebat, bukankah itu alasan yang cukup? Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Berhenti bicara omong kosong, kata Guyiran dengan serius. Desa permanen pasti benteng mereka, kurasa ada lebih banyak orang di sana. Pertama, periksa senjata kalian sendiri. Umumnya, orang-orang seperti itu berani dan nekat, mampu melakukan apa saja. Dipahami. Desa permanen tidak jauh dari desa kemenangan, dan setelah berkendara sekitar 10 menit, mereka tiba di pintu masuk desa. Lin Yi melihat ke dalam desa dan melihat jalan panjang di pintu masuk. Dari kejauhan, ia bisa melihat lampu-lampu yang tersebar. Kalau tidak salah, lampu-lampu itu pasti berasal dari desa permanen. Pada saat ini, mobil Li Hao melaju dan menurunkan jendela untuk berkata kepada Lin Yi. Kami akan memimpin di depan, dan kalian ikuti. Setelah berkata demikian, dia menginjak gas dan melaju-maju tanpa sepatah kata pun. Sikap yang buruk, keluh Zhang Zixin. Orang ini, dari awal, memang berusaha pamer di depan kita, tapi Lin Bro selalu bisa menempatkannya di tempatnya. Dia pasti sedang tidak enak badan, ayo kita lebih pengertian, haha. Zhang Zixin ikut tertawa, tidak mampu tapi berpura-pura mampu, pantas saja dia malu. Ayo pergi, tidak perlu terlalu repot memikirkan mereka. Kata Guyiran. Hari ini aku ingin melihat iblis dan monster apa saja yang bersembunyi di dalam. Jalan menuju desa itu tidak terlalu bagus, semuanya jalan tanah. Karena baru saja hujan, jalan belum sepenuhnya kering, dan seluruh jalan tertutup lubang besar dan kecil. Saat mengendarai sedan, sasisnya sudah tergores hingga tak bisa dikenali. Tepat saat mereka memasuki desa Sunjiu, Lin Yi tiba-tiba menggumamkan sesuatu, membuat semua orang di dalam mobil menjadi tegang. Ada apa, Saudara Lin? Tanya Zhang Zixin. Saya baru saja melihat setitik cahaya di pinggir jalan. Titik terang. Lin Yi mengangguk, itu di balik pohon, hanya sekejap. Mungkinkah itu kesalahan? Mungkin pantulan dari sesuatu yang lain, mengingat lampu depannya cukup terang. Itu juga mungkin. Karena itu hanya pandangan sekilas, Lin Yi juga agak ragu. Saat itu, keempat orang di dalam mobil menjadi serius. Dalam situasi seperti ini, setiap gerakan kecil dapat menyebabkan kejadian tak terduga. Meskipun Permanent Village tidak terletak tepat di pinggir jalan, namun tampaknya sedikit lebih baik daripada Victory Village. Setidaknya ada lebih banyak rumah bata. Di tengah desa, ada balai klan. Bangunannya sepenuhnya terbuat dari kayu, sehingga memberikan kesan antik, sangat kental dengan suasana zaman dulu. Lentera merah tua bergoyang di pintu masuk, memancarkan hembusan udara sejuk, terhubung dengan suasana masa lalu yang sudah lama berlalu. Meskipun sudah lewat pukul 8 malam, lampu di dalam masih menyala. Seorang pria parubaya berpakaian tradisional Tiongkok mengenakan kacamata dan menggulir catatan di teleponnya sambil menulis sesuatu dengan pena dan kertas. Lelaki itu, yang tampaknya berusia 40-an, tampak sangat kurus, tulang pipinya menonjol dan matanya kecil, memancarkan aura dingin yang memberi kesan mendalam kepada orang-orang, menakutkan hanya dengan sekali pandang. Nama pria itu adalah Liu Huaseng, dan dia adalah juru bicara desa. Meskipun bukan kepala desa, dialah orang yang mengelola urusan di desa, dan orang lain tidak punya suara. Duduk di dua baris kursi di bawah aula klan adalah pria lain, kira-kira seusia dengan Liu Huaseng. Namanya Su Xiangrong, bawahan Liu Huaseng, yang bertanggung jawab menangani banyak urusan di bawahnya. Namun, penampilan keduanya memberikan nuansa yang sangat berbeda. Su Xiangrong tampak lebih baik hati. Bos, ada beberapa aktivitas di desa kemenangan, apakah polisi akan mencurigai kita? Jika ada masalah, mereka akan melaporkannya terlebih dahulu, kata Liu Huaseng. Lagi pula, saya baru saja menelepon Zhou Li. Polisi sudah mundur, mungkin tidak menemukan apapun. Itulah tujuan mendirikan posko di sini setahun yang lalu. Setelah beberapa detik, Zhu Xiangrong berkata. Tapi insiden-insiden baru-baru ini memang menimbulkan kehebohan. Saya melihat banyak informasi tentangnya di internet, dan sudah menjadi berita utama. Kita harus siap. Memang, di sini tidak terlalu aman, mari kita tunggu sedikit lebih lama, tangani masalah ini, lalu saatnya untuk pindah. Zhu Xiangrong merenung dengan ekspresi serius, aku benar-benar takut mereka akan menyerbu tempat ini, dan kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mundur. Itu sesuatu yang tidak bisa kami bantu. Pembeli hulu kami cemas, saya masih harus menjaga kredit saya. Liu Huaseng meletakkan ponselnya, bangkit untuk meregangkan badan, dan berkata dengan tenang. Katakan pada orang-orang di bawah sana untuk menundukkan kepala sejenak, lalui masa ini, dan semuanya akan menjadi lebih mudah. Tepat pada saat itu, seorang pria bercelana jeans dan jaket putih berlari masuk dari luar. Bos, ada 4 kendaraan datang dari luar, menuju desa kita, kemungkinan itu mobil polisi.
Ekspresi Liu Huaseng dan Zhu Xiangrong langsung berubah, di mana kalian melihat mereka. Yang terekam kamera di pintu masuk desa, jelas bukan mobil kami. Mungkin itu polisi, kata Zhu Xiangrong dengan serius. Tapi hanya 4 mobil, jumlahnya sepertinya tidak tepat. Keraguan Zhu Xiangrong juga merupakan keraguan Liu Huaseng. Kalau saja pihak lawan punya bukti, mereka pasti akan mengerahkan pasukan besar, bukan cuma 4 mobil. Jangan panik dulu, masih ada jarak dari pintu masuk desa ke sini. Kumpulkan semua orang untuk bersembunyi, aku akan menemui orang-orang ini dan melihat apa yang mereka rencanakan. Liu Huaseng tidak panik, tampak tenang seperti mesin yang dingin. Karena dia telah bersiap untuk yang terburuk. Pria yang datang kemudian berlari keluar, dan Liu Huaseng merapikan pakaiannya, meminta teh diseduh, dan menikmatinya dengan santai. Karena kondisi jalan yang buruk, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit berkendara dari awal hingga akhir desa. Baru di bawah arahan Zhou Li, mobil-mobil itu akhirnya mencapai desa permanen. Memasuki desa, mobil-mobil melambat, dan Lin Yi melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa situasi di sini sangat berbeda dengan situasi di Victory Village. Meskipun hari sudah gelap, masih ada beberapa kelompok orang yang tersebar di luar rumah. Ada yang ngobrol, ada yang main kartu, bahkan ada yang saling menggoda. Tetapi perbedaan terbesarnya adalah jumlah anak muda di sini, yang tampaknya jauh lebih banyak daripada di Victory Village. Lin Yi mengerutkan bibirnya, jika diberi tempat seperti itu, anak-anak muda desa seharusnya pergi bekerja. Kalaupun ada yang tertinggal, jumlahnya tidak akan sebanyak ini. Saat Lin Yi merenung dalam kebingungan, Zhang Zixin berkata, Saudara Lin, Ji Qingyan, dan Zhou Min telah mengirimiku pesan, Aula Klan di depan adalah benteng mereka. Di tempat seperti itu, benar-benar ada Aula Klan. Bab 2172. Penghancuran sepihak. Itu cukup normal, kata Zhang Peng, yang sedang mengemudi. Kampung halaman saya juga di pedesaan, dan tidak jauh lebih baik daripada di sini. Ada juga balai klan, dan di Sunway inilah konsep klan keluarga bahkan lebih kuat. Wajar saja ada balai klan. Mari kita lihat ke dalam dulu, bisik Lin Yi. Jika memang seperti ini, mungkin akan lebih sulit untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, Zhang Peng menarik mobilnya ke depan gedung klan. Kelompok itu keluar dari mobil dan berjalan menuju aula klan. Melihat Lin Yi dan yang lainnya, Liu Huaseng dan Zhu Xiangrong keluar dan berbicara dengan sopan, bolehkah saya bertanya siapa kalian? Kami polisi, Li Hao jelas tak mau menyerah, sambil menunjukkan kartu identitasnya, kami menduga Anda terlibat kasus perdagangan anak. Ikut kami. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, kita belum pernah melakukan hal seperti itu. Sampai di sini, kau masih ingin berdebat. Li Hao balas dengan dingin. Orang-orangmu sudah tertangkap, dan mereka sudah menyebut namamu. Tak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan itu, Li Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Zhou Li dibawa keluar. Bos. Melihat Zhou Li, raut wajah Liu Huaseng berubah. Saat ini, sepertinya tak ada yang bisa ia katakan tanpa terdengar lemah. Pak polisi, kalau punya bukti, silakan bawa saya sekarang. Tapi kalau tidak, itu sama saja dengan fitnah. Saya tidak mau disalahkan atas tuduhan seperti itu, hati-hati atau saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kesaksiannya sudah ada, apakah kamu masih menyangkalnya? Penangkapan harus dilakukan dengan bukti kesaksian dan bukti fisik. Liu Huaseng menunjuk Zhou Li, aku sama sekali tidak kenal orang ini. Tidak mungkin semua yang dia katakan bisa terjadi, kan? Menghadapi kesombongan Liu Huaseng yang tidak masuk akal, Li Hao berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kedatangannya memang mendadak, dan banyak prosedur yang belum dipersiapkan. Ditambah dengan penolakannya, situasi menjadi agak tegang. Buat apa buang-buang napas? Hadapi saja dia, Lin Yi memang orang yang tidak main-main, apalagi saat menghadapi pemain seperti Liu Huaseng. Kalau bukan karena statusnya sendiri, dia pasti sudah melakukan kekerasan sekarang. Mengikuti perintah Lin Yi, petugas dari kantor polisi segera bergerak untuk membawa Liu Huaseng pergi. Pada saat yang sama, Liu Huaseng mundur selangkah, menjauhkan diri dari petugas polisi. Anda tidak punya hak untuk menangkap saya kecuali Anda menunjukkan surat perintah penangkapan. Jangan khawatir, surat perintah penangkapan akan dikeluarkan, tapi untuk saat ini, sebaiknya kau dengarkan alasan yang masuk akal. Itu lebih baik untuk semua orang. Itu tidak akan berhasil, kata Liu Huaseng dengan tenang. Sekalipun aku setuju untuk pergi bersamamu, saudara-saudaraku ini tidak akan mau. Belum sempat kata-kata itu diucapkan, Zhu Xiangrong telah mencabut sebilah pisau lipat dari belakang punggungnya, sambil menatap dingin ke arah Lin Yi dan yang lainnya. Tepat pada saat itu, lebih dari 200 orang bergegas masuk dari semua sisi aula klan, mengepung Lin Yi dan tim. Situasi tiba-tiba berubah, perasaan tertekan yang menyesakkan menyelimuti hati setiap orang. Sebelumnya, tak seorang pun menduga mereka berani melakukan sesuatu yang begitu berani. Bos.
Memanfaatkan momen keterkejutan itu, Zhou Li dan yang lainnya melepaskan diri dan berlari ke sisi Liu Huaseng. Bos, orang-orang ini sepertinya tahu banyak. Mereka benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup, atau kita tamat. Sial, kau sengaja melakukannya. Li Hao menyipitkan mata dan mengumpat. Kamu baru menyadarinya sekarang. Zhou Li, yang masih di borgol, tidak kehilangan sikap menantangnya dan menunjuk ke arahnya sambil berkata. Sejujurnya, aku sengaja membawa kalian ke sini. Kalian harus sadar, kalau sudah ke sini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Tubuh Zhou Min menegang, dia sedikit takut. Mengingat kekejaman orang-orang ini, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Namun, saat berdiri di sampingnya, Gu Yiran sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, bahkan mengulurkan tangannya ke arah punggung gadis itu. Pada saat itulah dia menyadari tangannya sedang dipegang. Itu tangan Lin Yi. Gu Yiran menundukkan kepalanya dan melihat tangan kiri Lin Yi menggenggam tangannya sendiri, sementara tangan kanannya menggenggam Zhang Zixin dan perlahan menarik mereka berdua ke belakangnya. Setelah dia melindungi Gu Yiran di belakang tubuhnya, suasana di lapangan menjadi stagnan. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi selanjutnya. Pada saat ini, Liu Huaseng, yang berada di atas angin, berkata, Aku tidak ingin ini terjadi, tapi karena kau datang dan mengetahui perselingkuhan kita, aku hanya bisa melakukan ini. Lin Yi melihat sekelilingnya lalu tatapannya tertuju pada Liu Huaseng. Dilihat dari penampilannya, hampir semua orang di desa mendukungmu. Anda menebaknya dengan benar, mereka semua adalah orang-orang saya, kata Liu Huaseng. Saya harap kamu tidak melawan, saya akan mengatur pemakamanmu yang layak. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, kata Lin Yi acuh tak acuh, aku terlalu muda untuk mati secepat ini. Tapi saat ini, itu bukan lagi tanggung jawabmu, kata Liu Huaseng. Jika kamu tidak mati, maka kitalah yang akan binasa, dan aku tidak menginginkan itu. Setelah berbicara, Liu Huaseng melambaikan tangannya, lakukan, cepat dan tegas. Ya, lebih dari 200 orang merespons serempak, memancarkan aura pembunuh, siap menyerang kapan saja. Kalian semua urus diri kalian sendiri, serahkan sisanya padaku. Lin Yi mengambil belati dari belakang pinggangnya dan melesat maju dalam sekejap. Dia menangkap salah satu pria terdekat dan menikamnya di perut. Ah! Teriakan itu bergema sepanjang malam saat pria yang ditikam Lin Yi roboh dan meninggal di tempat. Darah yang berceceran menutupi wajah Lin Yi. Adegan berdarah ini mengejutkan Liu Huaseng. Kekejaman Lin Yi melampaui ekspektasinya. Dalam pikirannya, seorang polisi tidak mungkin begitu kejam. Ayo, kita lihat berapa lama 200 lebih anak buahmu bisa bertahan melawanku. Saudara Lin, hati-hati, teriak Zhang Zixin dengan keras. Jangan kehilangan formasimu, kata Gu Yiran. Kamu bertanggung jawab untuk melindungi Lin Yi, dan aku akan menjaga pertahanan luar. Atas perintah Gu Yiran, yang lain pun ikut bereaksi dan mencabut senjatanya dari pinggang. Sambil melindungi diri mereka sendiri, mereka juga memberikan perlindungan bagi orang lain. Pada saat ini, Lin Yi bagaikan seekor singa yang menerjang kawanan domba. Tak terkalahkan. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang terjatuh ke tanah. Mengenai apakah mereka dapat berdiri lagi, itu tidak diketahui. Berdiri di aula leluhur, Liu Huaseng menyaksikan keributan di bawah dengan tatapan dingin. Menyadari bahwa kehebatan Lin Yi telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Jeritan dan suara tembakan terdengar terus-menerus, dan hanya dalam beberapa menit, sekitar 30 orang lainnya terjatuh ke tanah. Hampir semuanya terluka, darah mereka mengalir seperti aliran kecil. Tetapi Lin Yi tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tinju ke daging. Pedang menuju titik mematikan. Pada saat ini, tak seorang pun yang sebanding dengannya. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Bab 2173. Jadikan hidupmu lebih buruk dari kematian. Waktu berlalu perlahan, dan penindasan sepihak terus berlanjut. Di tempat lain, Gu Yiran dan yang lainnya menciptakan ruang yang luas untuk Lin Yi, menarik orang-orang yang tersisa. Meskipun mereka kalah jumlah, mereka memiliki senjata dan hampir tidak dapat bertahan menghadapi musuh yang menyerang tanpa berpikir panjang. Terlebih lagi, apa yang paling ditakuti orang-orang ini bukanlah senjata di tangan Gu Yiran, melainkan pisau di tangan Lin Yi. Karena siapapun yang mendekatinya tidak akan pernah kembali tanpa cedera. Beberapa menit berlalu, dan lebih dari 50 orang jatuh ke tanah. Adegan kekacauan terus berlanjut, tetapi keberanian Lin Yi sangat melemahkan momentum lawan. Semua orang menunggu Lin Yi lelah, lalu mencari celah untuk menaklukkannya. Namun rencana mereka gagal. Pria di hadapan mereka bagaikan mesin yang tak kenal lelah. Setelah pertarungan yang begitu lama, dia masih penuh energi dan bertarung dengan semakin ganas. Bos, sepertinya ada yang tidak beres, kata Zhu Xiangrong dengan gugup. Orang ini lebih tangguh dari yang kita duga. Menurutku, kita habisi dia dengan tembakan diam-diam.
Itu hampir tidak mungkin sekarang, teman-temannya mengawasi dari luar, mereka tidak memberi kita kesempatan. Kalau tidak, aku pasti sudah menembaknya sejak lama, jawab Liu Huaseng. Keahliannya memang luar biasa, tapi kurasa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akan segera lelah, dan saat itulah kesempatan kita akan datang. Zhu Xiangrong tidak mengatakan apa-apa lagi, menurutnya, 1 lawan 200 adalah hal yang mustahil. Tidak peduli seberapa terampilnya, itu tidak layak. Kekuatan manusia ada batasnya, bahkan harimau yang ganas pun tak sanggup melawan sekawanan serigala. Dengan lebih dari 100 orang yang tersisa, mengalahkannya bukanlah masalah. Dalam arti tertentu, keduanya tidak salah, kecuali bahwa hari ini, mereka menghadapi pengecualian. Keahlian Lin Yi jauh melampaui ekspektasi mereka. Sebagai pemimpin kelompok pertama Brigade Garda Pusat, situasi saat itu, meskipun kacau, masih dapat diatasi, hanya membuang-buang waktu saja. Sementara keduanya berbicara, 30 orang lainnya terjatuh ke tanah. Bukan karena alasan lain, tetapi karena pria di hadapan mereka terlalu galak. Siapapun yang berani berada dalam jarak 1 meter darinya, tulangnya akan patah atau teriris pisau. Menghadapi laki-laki seperti itu, mengaku tidak takut sudah pasti merupakan suatu kebohongan. Dan justru karena alasan inilah setiap orang memendam rasa pengecut. Mereka juga mulai bertanya-tanya, apa batas-batas pria ini? Guyiran tahu Lin Yi adalah seorang petarung, tetapi dia tidak menyangka Lin Yi bisa bertarung seperti ini. 1 orang melawan puluhan, masih tanpa cedera, dan kecepatan serta kekuatan serangannya tetap tidak berkurang. Kekejaman Lin Yi meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Mereka tahu betul, jika itu mereka pasti sudah mati sekarang. Dalam waktu kurang dari 20 menit, setengah dari penyerang terjatuh ke tanah, tergeletak tak bergerak dalam genangan darah. Beberapa bahkan ditumpuk satu di atas yang lain, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Itu seperti gundukan kuburan yang kacau di malam yang gelap dan berangin. Sekitar 100 orang yang tersisa menghentikan gerakan mereka seolah-olah karena kesepakatan tak terucap, menatap Lin Yi dengan kewaspadaan yang tinggi. Melihat mereka yang tergeletak di tanah sudah cukup untuk menggoyahkan tekad mereka. Liu Huaseng berkeringat deras di dalam aula leluhur, kemeja linennya basah kuyup. Tetapi dia tidak punya jalan keluar. Jangan terintimidasi olehnya, kita tidak punya jalan keluar. Kalau kita tertangkap, kita semua tidak akan berakhir baik. Habisi saja dia. Mendengar ini, sekitar 100 orang yang tersisa menjadi bersemangat seolah-olah disuntik dengan adrenalin. Mereka juga menyadari kesalahan mereka sendiri. Jika mereka tidak bertindak, tidak ada jalan keluar. Dengan pikiran ini, mereka menyerang lagi, seperti mesin yang dikendalikan pikiran. Bos, kita tidak bisa terus seperti ini, kita pasti akan pergi cepat atau lambat, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Zhu Xiangrong menyarankan dengan hati-hati. Aku punya firasat buruk tentang ini. Setelah rencana mereka disetujui, keduanya dengan hati-hati mundur, bersiap untuk pergi melalui pintu belakang aula leluhur. Pada saat itulah mereka mendengar teriakan keras Guyiran. Ekspresi mereka langsung berubah, dan mereka buru-buru mempercepat langkah menuju bagian belakang aula. Guyiran tidak banyak berpikir dan mengejar ke arah pelarian pasangan itu. Pada saat ini, Li Hao dan Zhou Min juga menyadari apa yang terjadi dan ikut mengejar. Liu Huaseng mengumpat, mempercepat langkahnya dan berlari mati-matian menuju pintu belakang. Melihat pemimpin mereka melarikan diri, moral mereka yang melawan Lin Yi runtuh dalam sekejap. Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu, mengeluarkan senjatanya dari pinggang, dan menembakkan beberapa tembakan ke langit. Para pengikutnya yang tadinya teguh hatinya kini membeku, seakan terpaku di tanah, dan tidak berani bertindak gegabah. Bosmu sudah kabur, apa kau masih mau jadi umpan meriamnya? Semua orang terdiam, semangat kolektif mereka meredup pada saat itu. Kepergian Liu Huaseng merupakan pukulan berat bagi mereka. Rasanya seperti rumah mereka runtuh. Lalu, suara tembakan kembali terdengar di kejauhan. Lin Yi melirik, menduga Guyiran telah menang. Benar saja, beberapa menit kemudian, dia melihat ketiganya kembali ke aula leluhur dengan Liu Huaseng dan Zhu Xiangrong dalam tahanan. Pada titik ini, pengikut Liu Huaseng hancur secara mental, tidak ada keinginan untuk melawan. Mungkin meskipun pertarungan berlanjut, pria di hadapan mereka tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Mereka yang tergeletak di tanah adalah bukti yang cukup. Setelah semua orang tenang, Li Hao menghubungi cabang Longhu dan mengetahui bahwa bala bantuan akan segera datang. Barulah mereka benar-benar merasa lega. Kalian semua benar-benar hebat, berani menyerang kami. Dengan keberanian seperti itu, kalian seharusnya dikirim ke regu berani mati. Seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Lin Yi menepuk bahu Liu Huaseng dengan penuh arti dan berkata, "Jangan berpikir bahwa dengan diam, kau bisa lolos tanpa cedera. Aku sarankan kau mengakui semua yang kau ketahui saat sampai di kantor cabang. Jangan membuat kami membuang-buang kata, itu tidak akan ada gunanya bagimu." Liu Huaseng mencibir dengan nada menghina,
aku tahu besarnya kejahatanku, dan aku tahu kematian tak terelakkan. Apa kau pikir aku akan mempermudahnya untukmu? Lin Yi juga tersenyum, mencondongkan tubuh lebih dekat, dan berbisik di telinga Liu Huaseng. Lihatlah orang-orang di tanah ini, setidaknya, belasan orang sudah mati. Apa kau pikir aku tidak punya cara untuk membuatmu berharap kau mati saja? Bab 2174. Kebenaran yang kejam. Liu Huaseng berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Baru pada saat inilah dia benar-benar merasakan tekanan hebat yang berasal dari Lin Yi. Itu menyesakkan. Dia tidak tahu berapa banyak mayat yang tergeletak di tanah, tetapi yang pasti ada lebih dari selusin. Bahkan sebagai seorang polisi, dia seharusnya tidak menggunakan taktik kejam seperti itu. Dari sini saja, sudah jelas bahwa jumlah orang yang dibunuhnya tentu tidak terbatas pada mereka yang hadir. Lin Yi menepuk bahu Liu Huaseng lagi. Bersikaplah baik-baik di dalam, jawab apapun yang ditanyakan, atau kamu tidak akan tahu di mana kamu mungkin berakhir mati, dan itu juga berlaku untuk seluruh keluargamu. Tubuh Liu Huaseng membeku di tempat, tidak berani bergerak, tercekik oleh tekanan yang menakutkan. Pada saat itu, ia bahkan berpikir bahwa kematian yang cepat mungkin merupakan hasil terbaik baginya. Saat itu, suara sirene polisi terdengar dari jauh. Sambil menoleh, dia melihat puluhan mobil mendekat dari kejauhan, dan ada ambulans di antara mereka. Beberapa dari mereka berasal dari cabang Longhu, dan sisanya dikirim dari daerah terdekat. Mereka semua bergegas datang saat ini. Ketika Ma Xinglong, Su Jun, dan lainnya keluar dari mobil mereka, mereka terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Mereka semula mengira ada lebih dari 200 orang di sini yang akan menyerah secara damai setelah polisi tiba. Mereka tidak menyangka hampir 100 orang tergeletak dalam genangan darah. Selama lebih dari 20 tahun bertugas di kepolisian, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Itu seperti medan perang berdarah dari neraka. Orang-orang ini, Ma Xinglong bertanya dengan tidak percaya. Mereka ingin melawan, agar kami tetap di sini, tetapi mereka semua diurus oleh Lin Bro saya, kata Zhang Zixin. Diurus olehnya. Hanya satu orang. Kurang lebih, dialah yang mengalahkan sebagian besar dari mereka. Secara naluriah, Ma Xinglong dan Su Jun menoleh ke arah Lin Yi dan melihat darah di sekujur tubuhnya. Satu orang telah menghadapi lebih dari 200 orang dan menjatuhkan lebih dari 100 orang. Prestasi seperti itu bahkan membuat mereka merasakan hawa dingin di kulit kepala mereka. Jangan fokus pada hal ini untuk saat ini. Lin Yi menunjuk Liu Huaseng dan berkata, dia dalang di balik sindikat kriminal itu, bawa mereka kembali untuk diinterogasi, dan kau akan mendapatkan banyak informasi darinya. Oke. Ma Xinglong mengangguk, tidak lagi meremehkan Lin Yi, lalu memberi isyarat agar para tersangka dibawa ke mobil. Lin Yi adalah orang pertama yang kembali ke mobilnya, meskipun menangani orang-orang ini bukanlah masalah besar. Tetapi dia tidak dapat mengabaikan terkurasnya kekuatan fisiknya dan perlu memulihkan diri. Saudara Lin, silakan merokok dan bersantai, kata Zhang Peng. Lin Yi tidak menolak, menyalakannya, lalu menghirupnya dalam-dalam. Saudara Lin, kamu hebat sekali, bisa melawan begitu banyak orang sendirian dan berhasil keluar tanpa cedera, kata Zhang Peng dengan penuh semangat. Melihatmu beraksi seperti menonton film Marvel. Itulah sebabnya saya katakan, berlatih lebih banyak itu baik, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengalami hal seperti ini lagi. Saya benar-benar belajar sesuatu kali ini, saya perlu berlatih ketika saya kembali, kata Zhang Peng sambil merenung. Jika kamu tidak ada di sini, kita semua mungkin sudah terbunuh. Masalahnya sudah selesai, jangan bicarakan itu sekarang, kata Lin Yi. Aku tidak akan ikut interogasi nanti, telepon saja aku jika kamu tidak bisa mengatasinya. Setelah sekitar 1 jam kesibukan, Liu Huaseng dan yang lainnya dibawa pergi dan dibawa kembali ke cabang Longhu. Namun karena terlalu banyak orang, cabang lain juga mengambil sebagian orang. Namun, semua tersangka utama ditahan di cabang Longhu. Sambil mengatur personel, keempatnya berkumpul di ruang tunggu. Kau benar-benar tidak menahan diri, kan, kata Gu Yiran. 23 tewas, 79 luka berat, dan 27 luka ringan. Para pemimpin cabang lainnya ketakutan setengah mati ketika mendengar kabar tersebut. Seburuk itukah? Lin Yi menggaruk kepalanya dengan canggung. Selain menusuk beberapa orang sampai mati di awal, aku cukup ringan tangan di waktu lainnya. Itu seperti memukuli orang sampai mati, aku benar-benar tidak mengerti kenapa kau bersikap santai, kata Gu Yiran. Tapi saya menduga beberapa kematian disebabkan oleh kehilangan banyak darah dalam perjalanan ke sini. Ji Qingyan, dengan begitu banyak orang mati sekaligus, apakah itu bisa menimbulkan masalah? Kekhawatiran Zhang Zixin tidaklah tidak beralasan. Meskipun pihak lain yang memulai insiden tersebut dan mereka bertindak untuk membela diri, kematian begitu banyak orang sekaligus agak sulit dibenarkan, bahkan sebagai pembelaan diri. Ekspresi Gu Yiran juga berubah menjadi serius. Saya melaporkannya ke saudara Li, dan dia bilang akan meningkatkannya.
Mungkinkah itu memengaruhi Lin Bro? Saudara Li tidak mengatakannya, dia juga harus bertanya kepada pemimpin, tiba-tiba kehilangan lebih dari 20 nyawa memang agak mengejutkan. Sudah cukup, jangan khawatirkan aku, ini bukan masalah besar. Lin Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku akan tidur siang, beritahu aku ketika hasil interogasi keluar. Kamu tidur sebentar, kita akan keluar. Mereka bertiga pergi, dan Lin Yi segera tertidur, dan baru bangun keesokan paginya sekitar pukul 9 ketika Gu Yiran dan yang lainnya kembali. Ia meregangkan badan dengan malas dan bangun dari tempat tidur. Saudara Lin, sarapanlah dulu, aku membelikanmu roti telur kepiting, rasanya lumayan enak. Kamu benar-benar perhatian, jauh lebih baik daripada Ji Qingyan. Heh, kamu tidak bisa mengatakan itu uang Ji Qingyan. Dia hanya punya sedikit uang, tapi tetap saja tidak sebanding denganmu. Aku benar-benar ingin menendangmu sampai mati, kata Gu Yiran sambil memutar matanya. Lin Yi tertawa dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebentar, lalu kembali dan mulai makan. Bagaimana interogasinya, apakah mereka sudah mengakui semuanya? Kurang lebih, kata Gu Yiran. Orang itu, Liu Huaseng, jauh lebih rumit dari yang kami bayangkan, dia terlibat dalam zat terlarang, perdagangan gelap, dan segala macam hal, jadi operasinya sangat besar. Orang-orang yang kami temui kemarin hanyalah sebagian dari krunya. Itu hanya sebagian. Memang, karena dia adalah perantara dalam seluruh rantai pasokan, beberapa petinggi senang berurusan dengannya, itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak orang di bawahnya. Kita bicarakan yang lain nanti saja. Ada apa dengan kasus Song Hai? Lin Yi menanyakan pertanyaannya yang paling mendesak, membayar orang, bagaimanapun caranya, itu tidak masuk akal. Gu Yiran tidak berbicara, begitu pula Zhang Zixin dan Zhang Peng. Ekspresi mereka tampak muram. Kenapa kalian semua diam saja, apa yang terjadi? Karena kliennya bukan hanya mereka yang tidak bisa hamil, tapi juga para bos kaya, kata Gu Yiran. Untuk anak-anak seperti Dong Wanjia, harganya bisa mencapai 1 juta, jadi membayar 100.000 untuk satu masih menguntungkan. Lin Yi mengerutkan kening sambil berpikir, makan dan merenung, lalu berkata. Tapi kenapa para bos kaya itu melakukan hal seperti itu? Setelah terdiam cukup lama, Gu Yiran menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan 2 kata dengan hikmat. Pemurnian timah hitam. Bab 2175. Yin dan Yang Qi yang aneh. Lin Yi membanting sumpitnya ke satu sisi, tidak lagi berminat untuk meneruskan makannya. Lin Bro, santai saja. Hukum akan mengurus orang seperti dia. Menghukumnya saja tidak cukup. Bahkan jika Liu Huaseng meninggal, Li Huaseng dan Zhang Huaseng akan mengambil alih. Jika kita tidak mencari tahu siapa pembeli di hulu, ini tidak akan pernah berakhir dan masyarakat tidak akan stabil. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi berat. Karena apa yang disebutkan Lin Yi juga ada dalam pikiran mereka. Tentang pembelinya, apakah dia memberikan informasi apapun? Tidak, kata Gu Yiran. Dia mengatakan transaksi di kedua sisi bersifat rahasia dan pihak lainnya sangat berhati-hati. Setiap transaksi menggunakan kartu telepon baru, yang kemudian dihancurkan, tanpa meninggalkan jejak informasi. Dia pasti berbohong. Coba interogasi dia lagi, mungkin kamu akan dapat sesuatu yang lebih. Saya juga berpikir begitu, tapi setelah interogasi semalaman, kami tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Anda meragukan kesaksiannya, Anda harus menangani ini. Baiklah, awasi semuanya di sini. Aku akan keluar sebentar dan kembali untuk menginterogasinya. Kalau begitu, kami serahkan saja padamu. Kami sudah begadang semalaman, waktunya tidur. Silakan tidur, aku akan mengurus sisanya. Setelah bersiap-siap dengan cepat, Lin Yi meninggalkan cabang Longhu. Sambil memegang teleponnya, dia hendak menelepon Liu Hong, tetapi pada saat itu, Liang Ruoxu menelepon. Apakah kamu masih di Sunwei? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Saya dengar tadi malam. Lebih dari 20 orang tewas, lebih dari 70 orang luka parah. Kalian benar-benar kejam. Awalnya, aku bahkan tidak ingin melawan, tapi orang-orang itu mencoba membunuhku. Kalau aku tidak melawan, kau pasti sudah mengunjungi makamku tahun depan. Itu agak terlalu kasar, hati-hati lain kali. Apakah kamu menelepon hanya untuk membicarakan hal ini? Ada apa lagi? Kamu di Sunwei, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kan, kata Liang Ruoxu sambil tertawa. Tapi masalah ini tidak serius. Selesaikan saja dan kembali. Ini hanya menjalani hidup, tidak perlu dibesar-besarkan. Ada beberapa masalah lanjutan yang harus diselesaikan, saya belum bisa kembali. Bukankah pria itu sudah ditangkap? Biar polisi Sunwei yang mengurus sisanya. Selain mereka, ini juga melibatkan pembeli di hulu. Jika kita tidak menyelesaikan ini, insiden serupa akan terjadi di masa mendatang. Ini harus ditangani dengan benar. Liang Ruoxu terdiam cukup lama di ujung telepon. Nada bicara Lin Yi memperjelas bahwa kasus itu telah menyentuh batas kemampuannya. Hati nuraninya tidak mengizinkannya mengabaikannya.
Pria yang sangat menyenangkan namun menyebalkan. Kalau begitu, tangani saja. Ada yang perlu kulakukan. Sebenarnya, aku butuh kamu untuk melakukan sesuatu. Bicaralah dengan jujur. Bicaralah baik-baik dengan bibimu, minta dia untuk tidak datang dalam beberapa hari ke depan karena aku akan segera pulang. Sambil mengumpat, Liang Ruoksu menutup telepon. Lin Yi terkeker lalu menghubungi nomor Ning Che. Pemimpin Lin, apa yang membuatmu akhirnya memutuskan untuk meneleponku? Apakah kamu di Yanjing? Saya sedang menangani kasus di Sunway. Saya butuh barang selundupan, bisakah Anda mendapatkannya? Hah? Kenapa kamu tiba-tiba butuh barang itu? Ada anggota keluargamu yang sakit parah. Dengan koneksimu, tinggal telepon saja dan rumah sakit akan mengirimkannya. Bukan seperti itu. Saya butuh suntikan dosis biasa, bisa Anda atur. Tidak masalah, berikan aku alamatmu, aku akan menyuruh seseorang mengantarkannya nanti. Tidak perlu mengantar, aku akan datang mengambilnya. Itu berhasil. Tunggu pemberitahuan dari saya akan mengaturnya secepat mungkin. Setelah menutup telepon dengan Ning Che, Lin Yi berkeliaran di jalan sebentar hingga mendapat pesan darinya, lalu naik taksi ke alamat yang ditentukan untuk mengambil apa yang diinginkannya. Ketika Lin Yi kembali, hari sudah lewat tengah hari. Gu Yiran dan yang lainnya masih tertidur. Lin Yi tidak mengganggu mereka dan berbalik ke ruang interogasi. Saat tiba, dia mendapati Ma Xinglong dan Su Jun ada di sana. Melihat Lin Yi lagi, ekspresi mereka berdua tampak rumit. Mereka mengira dia hanya seorang yang suka pamer, tetapi ternyata dia cukup mampu. Tanpa dia malam sebelumnya, Li Hao dan yang lainnya akan terjebak di desa permanen. Dan dengan kemampuannya menjatuhkan lebih dari 100 orang sendirian, ia dapat dengan mudah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi polisi nasional. Petugas Lin, senang Anda bisa datang. Ma Xinglong dan Su Jun menyambutnya dengan hangat, sikap mereka jauh lebih ramah. Lin Yi juga tersenyum dan mengangguk, tetapi matanya tertuju pada orang lain di ruang interogasi. Orang itu tampak berusia pertengahan 30-an hingga awal 40-an, agak lebih tua dan dewasa. Namun pangkatnya hanya sedikit lebih rendah dari Ma Xinglong, dan tidak tampak seperti seseorang dari cabang lokal. Direktur Ma, siapa ini? Ini Sun Mingqiang, Direktur Sun, yang dikirim dari kantor pusat untuk membantu kasus ini. Dia sedang menginterogasi Liu Huaseng. Lin Yi mengangguk. Membongkar kasus sebesar ini, kemampuan cabang Longhu agak terbatas, jadi wajar saja jika kantor pusat mengirimkan seseorang untuk membantu. Setelah memperkenalkan Sun Mingqiang, Ma Xinglong juga memperkenalkan Lin Yi. Direktur Sun, ini petugas Lin Yi, dari Zonghai. Kalau bukan karena dia, kasus ini tidak mungkin bisa ditangani. Sun Mingqiang melirik Lin Yi dan mengangguk halus, menyemangatinya. Anak muda, kamu sungguh mengesankan. Teruskan kerja bagusmu. Tentu saja, jawab Lin Yi riang, tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Sun Mingqiang. Baiklah, saya hampir selesai. Saya akan kembali dan melaporkan situasi terkini untuk melihat bagaimana kantor pusat akan menanganinya. Apakah dia mengungkapkan apapun tentang pembeli di hulunya? Tanya Lin Yi. Dia mengaku jujur tentang hal itu, tetapi belum ada informasi konkret. Menelusuri petunjuk ini kemungkinan akan sulit. Seperti yang diharapkan Lin Yi, tidak ada informasi penting yang terungkap. Saya sedang senggang, jadi sebaiknya saya mencobanya lagi. Mendengar ini, ekspresi Sun Mingqiang tiba-tiba berubah. Apa maksudmu? Apa menurutmu aku tidak mampu menangani ini? Bukan itu maksudnya, cuma kepikiran nanya santai aja. Orang itu lumayan tangguh. Ma Xinglong dan Su Jun tampak tegang. Ini adalah orang yang dikirim dari markas. Pemuda ini berbicara tanpa menahan diri, setidaknya berikanlah rasa hormat kepada orang lain. Ekspresi Sun Mingqiang berubah dingin, tidak sehangat sebelumnya. Ia menepuk bahu Lin Yi, nada bicaranya sedikit sarkastis. Anak muda, punya energi itu bagus, tapi ingat untuk mengenali kesempatan yang tepat, mengerti? Bab 2176. Kamar Dagang Pengceng. Saya rasa kesempatan ini sudah cukup. Kalau kita tidak bisa mengklarifikasi masalah ini sekarang, kita tidak akan bisa menyelidikinya nanti. Melihat Lin Yi berani membantah, wajah Sun Mingqiang berubah, dan sikapnya tidak terlalu baik. Baiklah, tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan sekarang. Aku ingin tahu apa yang bisa dipelajari oleh anak muda sepertimu. Dengan sikap Sun Mingqiang ini, Lin Yi pun tidak menunjukkan wajah baik padanya. Karena kamu ingin melihat, silakan keluar dan tunggu sebentar. Aku butuh suasana yang tenang. Aku tidak bisa melakukan interogasi denganmu di sini. Mendengar ini, mulut Ma Xinglong berkedut. Berani sekali anak ini, berani sekali bicara seperti itu kepada orang dari biro umum. Sekalipun dia mampu, dia seharusnya tidak bersikap sombong. Kamu ingin aku keluar? Sun Mingqiang membelalakan matanya, menatap Lin Yi dengan skeptis, apakah kamu takut aku akan mencuri teknikmu? Aku tidak mengatakan itu, tapi jika itu yang kau pikirkan, aku tidak bisa menahannya. Direktur Sun, tenanglah.
Lin Yi orangnya cukup baik, dia hanya bicara terus terang. Jangan tersinggung. Ma Xinglong melangkah maju untuk mengucapkan kata-kata baik, lalu menyapa Sun Mingqiang dan menutup pintu ruang interogasi. Ada apa dengan anak ini? Hanya karena dia memecahkan kasus, dia pikir dia bisa bersikap begitu angkuh dan berkuasa. Apa semua orang Zonghai seperti ini? Ini terlalu tidak sopan. Mungkin kemampuannya yang kuat menyebabkan kesalahan ini. Tapi rekan-rekannya cukup baik, mereka sangat rendah hati dalam perkataan dan perbuatan. Hanya dia yang bertindak seperti ini. Saya akan menunggu di sini hari ini. Saya ingin melihat metode apa yang dia miliki untuk menginterogasi orang-orang yang tidak bisa saya lakukan. Ekspresi Ma Xinglong dan Su Jun terhenti, tampak agak tidak wajar. Kemampuan Lin Yi tidak hanya dalam bertarung, ia juga memiliki kemampuan unik dalam interogasi. Sama seperti saat dia menginterogasi Wu Jinyu sebelumnya, pihaknya sendiri telah menginterogasi selama beberapa hari tanpa mendapatkan apapun, tetapi ketika Lin Yi mengintimidasi, pihak lain mengakui semuanya. Saat ini, berurusan dengan Liu Huaseng mungkin juga membuahkan hasil yang tidak terduga. Tetapi pada saat ini, dengan Sun Mingqiang masih di sini, tidak baik bagi mereka untuk berbicara mendukung Lin Yi. Tidak perlu merendahkan diri ke levelnya. Dia hanya anak muda. Dalam interogasi, kaulah ahlinya, dia bukan tandinganmu. Karena alasan inilah, aku ingin tetap di sini. Aku akan membuatnya mengerti bahwa kemampuan tidak bisa hanya dibicarakan. Tepat ketika Sun Mingqiang dan Lin Yi saling berhadapan, interogasi di dalam sudah dimulai. Lin Yi membuka jeruji besi dan melangkah masuk, sambil tahu jalan di sana. Melihat Lin Yi masuk, Liu Huaseng secara naluriah mundur ke sudut, matanya dipenuhi kewaspadaan, tidak berani melepaskannya. Kami sudah menginterogasi saya semalaman, dan saya sudah mengatakan semua yang seharusnya saya katakan. Apalagi yang ingin Anda tanyakan? Serahkan pembeli Anda ke hulu, dan kasus Anda akan dianggap selesai. Liu Huaseng memasang ekspresi sedih, hampir berlutut di depan Lin Yi. Orang-orang itu kaya, dan beberapa di antaranya adalah tokoh publik. Anda sering melihat mereka di internet. Mereka sangat protektif terhadap privasi pribadi mereka dan tidak memberi saya kesempatan untuk mengenal mereka lebih jauh. Setiap kali kamu bertransaksi, metode apa yang kamu pakai? Jangan bilang mereka menghubungimu sendiri. Tepat sekali. Kami menggunakan kartu telepon baru untuk saling menghubungi, dan setelah transaksi, kami membatalkan kartu tersebut. Saat kami menangkap Zhou Li, kami juga menyelamatkan seorang anak. Selama waktu itu, pasti ada kontak antara kalian. Ekspresi wajah Liu Huaseng berubah. Anak itu direnggut secara oportunis. Kalau ada yang menginginkannya, kami tinggal menjualnya langsung, jadi belum ada yang menghubungi kami. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Liu Huaseng menghela napas, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku sudah memberitahumu apa yang kutahu. Kalau kau tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, ayo main game. Kalau kamu bisa mengatasinya, aku akan percaya apa yang kamu katakan. Main game apa? Lin Yi mengeluarkan jarum suntik dari sakunya, lalu botol kecil berisi cairan transparan. Setelah memasang jarum, ia menyedot semua cairan bening ke dalam jarum suntik. Melihat jarum suntik itu, wajah Liu Mingsheng berubah drastis. Dia pernah memperdagangkan barang-barang ini sebelumnya dan tahu betul apa yang dipegang Lin Yi. Jantungnya berdebar kencang, hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Apa yang akan kamu lakukan? Melihatmu tidak dalam kondisi yang baik, aku akan memberimu perawatan, kata Lin Yi. Jika kamu bisa bertahan selama 7 hari, aku akan percaya bahwa kata-katamu itu benar. Kamu, melakukan ini adalah tindakan ilegal. Aku sudah membunuh begitu banyak orang di desa permanen sekaligus, apakah menurutmu hukum masih bisa membatasiku? Lin Yi membalas. Dan menurutmu apakah aku bisa mendapatkan barang-barang ini jika aku tidak punya keterampilan sungguhan? Ayo kita mulai sekarang, aku lelah bicara. Lin Yi mendekati Liu Huaseng dengan jarum suntik, yang terakhir menggunakan tangan dan kaki untuk mundur, mencoba melarikan diri dari tatapan Lin Yi bahkan ketika tidak ada jalan keluar. Lebih baik kau bersikap baik, atau aku akan mematahkan lenganmu. Lin Yi menarik tangan Liu Huaseng, menggulung lengan bajunya, dan mengarahkan jarum ke pembuluh darahnya. Tubuh Liu Huaseng gemetar terus-menerus, dia tahu betul khasiat obat ini. Dosis sebesar itu, kalau benar-benar disuntikkan kepadanya, apalagi seminggu, bahkan 3 hari pun tak tertahankan. Tetapi dia tidak berani bergerak, sepenuhnya diselimuti rasa takut. Tidak, jangan, aku akan menceritakan semuanya. Seharusnya kau mengaku lebih awal. Kenapa membuatku berusaha keras? Melihat Lin Yi menghentikan aksinya, Liu Huaseng merasa seperti korban tenggelam yang ditarik dari air, pakaiannya sudah basah oleh keringat dingin. Lin Yi kembali ke bangku, memainkan jarum suntik di tangannya. Bicaralah sekarang, ceritakan semua yang kau tahu. Kesabaranku terbatas, jangan membuatku membuang-buang kata lagi. Di kamarku, ada patung Guan Yu.
Ubin di bawahnya berongga, menyembunyikan buku catatan berisi semua orang yang pernah berdagang denganku. Apakah itu di rumahmu di Permanent Village? Ya, itu dia. Di mana orang-orang ini sebagian besar terkonsentrasi. Kebanyakan anggota Kamar Dagang Pengceng. Mereka organisasi yang sangat besar. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun dan saling percaya, jadi tidak pernah ada masalah. Sepertinya masalahnya ada pada Kamar Dagang Pengceng. Bab 2177. Waspadalah terhadap semua orang. Memang, bisa dibilang begitu. Ekspresi Liu Huaseng terhenti, lalu dia mendesah. Aku sudah sampai pada titik ini, jadi aku tidak perlu bertele-tele lagi denganmu. Lin Yi menonton dalam diam, tidak bisa berkata apa-apa dan hanya mendengarkan. Kalau bisa, aku lebih suka kau tidak menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kau pejuang yang tangguh, mungkin polisi yang hebat, tapi pada akhirnya, kau hanyalah seorang polisi. Kehilangan pekerjaan memang masalah kecil, tapi kalau kau sampai kehilangan nyawa karena kasus ini, itu tidak akan sepadan untukmu. Jika kamu mengatakan hal seperti itu, Kamar Dagang Pengceng ini tampaknya cukup tangguh. Pada titik ini, Lin Yi tidak mau menyerah dengan alasan apapun. Meskipun dia telah menangkap Liu Huaseng, tugas sistem saat ini masih belum lengkap. Berdasarkan dugaan Lin Yi, dia mungkin tidak akan selesai sampai dia menangkap orang-orang dari Kamar Dagang Pengceng. Bagaimanapun, itu adalah tugas yang memerlukan 150.000 keterampilan berkendara tingkat master, jadi kesulitannya sudah pasti. Selain itu, dengan mengenakan seragam ini, dia tidak bisa membiarkan dirinya menyerah di tengah jalan. Dia harus menyampaikan penjelasan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan anak-anak mereka. Jauh lebih kuat dari yang kau kira, jangan anggap remeh, kata Liu Huaseng, kalau bisa, berhenti saja sekarang. Aku sudah tertangkap, dan kalian semua akan mendapat pujian atas perbuatanmu. Aku akan memutuskan apa yang harus kulakukan, aku tidak butuh kau untuk mengajariku bagaimana melakukan pekerjaanku, kata Lin Yi, informasi tentang mereka seharusnya ada di buku catatan yang kau sebutkan, kan? Mereka memiliki nama mereka, serta beberapa informasi dan waktu transaksi spesifik. Tim Anda bisa menemukannya jika mereka pergi ke sana, tetapi tidak banyak informasi detail, hanya beberapa informasi dasar. Saya tidak tahu seberapa banyak Anda bisa memanfaatkannya. Itu sudah cukup. Lin Yi menepuk bahu Liu Huaseng, seharusnya kau bicara lebih awal, jadi kau tidak perlu bersusah payah seperti ini. Liu Huaseng terkekeh dingin, seolah mengejek ketidakberdayaannya sendiri. Di kampung halamanku, aku punya orang tua. Kalau mereka tahu aku mengadu pada mereka semua, mereka akan membunuh seluruh keluargaku. Ekspresi wajah Lin Yi berubah, dan suasana di dalam ruang interogasi tiba-tiba menjadi menyesakkan. Di mana kampung halamanmu? Berikan aku informasi orang tuamu, kata Lin Yi, kau pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup, tapi orang tuamu tidak bersalah, dan aku bisa melindungi mereka. Liu Huaseng tiba-tiba mendongak, benarkah? Aku tidak bisa menjanjikan apapun lagi, tapi aku bisa memastikan keselamatan orang tuamu. Bisakah kamu memberiku kertas dan pena? Lin Yi keluar, kembali dengan selembar kertas dan pena, dan menyerahkannya kepada Liu Huaseng. Yang terakhir meninggalkan informasi yang diperlukan di dalamnya. Semuanya sudah ada di sini, saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda janjikan. Jangan khawatir. Aku mungkin bukan orang baik, tapi aku tidak akan bercanda tentang ini. Sudah cukup bagiku, kata Liu Huaseng dengan suara rendah, dengan kemampuanmu, menjadi polisi itu sia-sia. Kalau kau keluar dan mencari jalan sendiri, kau pasti akan jadi orang penting. Apakah kau menyarankan agar aku menjadi penjahat? Tidak, bukan itu, Liu Huaseng merendahkan suaranya dan berkata, aku ingin memperingatkanmu tentang sesuatu. Ayo, sekarang hanya kita berdua. Ini Sun Wei. Kalau kamu benar-benar ingin menangani kasus ini, kamu harus berhati-hati terhadap semua orang di sekitarmu, bahkan orang-orang di luar pintu itu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat keluar. Saya mengerti maksudmu. Hanya itu yang bisa kukatakan, seru Liu Huaseng, kalau bisa, jangan biarkan mereka menginterogasiku lagi. Segera putuskan hukumannya. Saya akan mencoba. Setelah menjawab, Lin Yi meninggalkan ruang interogasi. Saat ini, Ma Xinglong, Su Jun, dan Liu Mingqiang semuanya ada di pintu, tak seorang pun dari mereka yang pergi. Melihat Lin Yi, alis Liu Mingqiang terangkat dengan angkuh. Kawan dari Zonghai, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak ada, kata Lin Yi sambil tersenyum, sutradara Sun sangat mengesankan, sungguh mengagumkan. Mendengar pujian Lin Yi, kesombongan Liu Mingqiang tampak semakin tumbuh. Senang mendengarnya. Anak muda, jangan terlalu bersemangat pamer. Itu tidak akan membawamu jauh di dunia kerja. Ya, saya mengerti. Kasusnya hampir selesai, kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi di Sun Wei, kata Liu Mingqiang dengan tidak sabar. Diskusikan saja dengan rekanmu dan bersiap kembali ke Zonghai. Kita bisa menangani tindak lanjut kasus ini lewat telepon.
Kalau begitu aku serahkan pada Direktur Sun. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum lalu berjalan menuju ruang istirahat. Dari belakang, Ma Xinglong melirik Lin Yi, merasa bahwa kerendahan hati yang tiba-tiba muncul dalam dirinya tidak sesuai dengan karakternya. Lin Yi kembali ke ruang istirahat. Mendengar suara di pintu, Zhang Zixin membuka matanya, masih pusing, dan berkata, "Kakak Lin, kamu kembali." Lin Yi mengangguk, "Cuci mukamu, bangun, kita punya urusan serius yang harus diselesaikan." Mendengar ini, Zhang Zixin menjadi bersemangat dan menuju ke kamar mandi. Pada saat yang sama, Lin Yi membangunkan Gu Yiran dan Zhang Peng, siap untuk menangani masalah lanjutan. "Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari interogasi itu?" Liu Huaseng mengaku, "Ada buku catatan tersembunyi di kamar tidurnya di desa permanen, kita akan mengambilnya sekarang. Tinggal di sini tidak ada gunanya. Apa yang tercatat di buku catatan?" "Pembeli di hulu." Lin Yi mengangguk, "Itu organisasi yang disebut Kamar Dagang Pengceng." "Kamar Dagang Pengceng." Gu Yiran meninggikan suaranya. "Kamu tahu tempat ini?" "Bukannya aku tahu, aku hanya mendengar beberapa hal." Gu Yiran menyisir rambutnya yang acak-acakan dan berkata, "Provinsi Guangdong adalah salah satu provinsi terkaya di negara ini, dan Pengceng adalah kota ekonomi terkemuka di Tiongkok. Jadi, Kamar Dagang Pengceng ini punya pengaruh besar. Jika mereka dalang di balik semua ini, akan sangat sulit untuk menanganinya." "Mengkhawatirkan hal itu sekarang mungkin terlalu dini," kata Lin Yi, "mari kita ambil buku catatan itu dulu dan lihat siapa yang terlibat sebelum kita melanjutkan. Ayo pergi." Setelah persiapan cepat, keempatnya meninggalkan ruang istirahat. Mereka melakukan percakapan singkat dengan Ma Xinglong dan berkomunikasi tentang kasus tersebut sebelum meninggalkan cabang Longhu. Begitu mereka meninggalkan kantor cabang, waktu sudah lewat pukul 4 sore. Kelompok itu pertama-tama makan untuk menghilangkan rasa lapar, kemudian menyewa mobil, dan berangkat menuju desa permanen. Desa itu sudah sepi dan tampak sunyi dan menakutkan. Setelah mencapai kuil keluarga, kuil itu disegel, dan hanya dalam satu malam, kuil itu menjadi sunyi senyap. Zhang Peng mengendarai mobil ke bagian belakang kuil, rumah Liu Huaseng juga disegel, tetapi itu bukan masalah bagi Lin Yi. "Aku akan mengambil barangnya, sebaiknya kamu parkir mobilnya agak jauh, terlalu mencolok." "Oke." Setelah keluar dari mobil, Lin Yi berjalan ke tembok dan melompat langsung ke halaman untuk menghindari kerusakan segel di luar. Berderak. Ia mendorong pintu kayu perlahan dan memasuki kediaman Liu Huaseng, sebuah rumah sederhana dengan 2 kamar tanpa fitur yang mencolok. Ia segera menemukan patung Guan Yu di kamar tidur. Dering dering dering. Ponsel Lin Yi berdering, itu panggilan dari Gu Yiran. "Saya melihat 2 orang pria berjalan menuju kuil, bertingkah sangat mencurigakan, ada sesuatu yang tampak tidak beres." Bab 2178. Orang tak terduga. "Apakah kamu yakin mereka bukan polisi? Mereka tidak terlihat seperti itu." Gu Yiran meyakinkan mereka, "Cepatlah, aku merasa ada yang tidak beres. Kalau mereka tahu kita, rencana kita bisa terpengaruh." Lin Yi tidak berlama-lama dan cepat mengetuk ubin di bawah patung Guan Yu. Prosesnya berjalan lancar tanpa kendala apapun, dan memastikan semuanya kosong. Lin Yi membuka ubin itu dan melihat tas kain kecil di dalamnya, dia menemukan buku catatan hitam saat membukanya. Dia membolak-baliknya dengan santai, Lin Yi melihat isinya memang banyak sekali informasi, kebanyakan data transaksi, hanya ada sedikit petunjuk lain. Setelah memastikan apa yang diinginkannya, Lin Yi tidak tinggal lama dan segera meninggalkan kamar Liu Huaseng. Dia melompat keluar dengan cara yang sama seperti saat dia masuk. Namun Lin Yi tidak langsung pergi, sebaliknya, dia bersembunyi di sudut yang sulit terlihat untuk mengamati keadaan sekitar. Sekitar 15 menit kemudian, dia melihat 2 pria muncul dari aula leluhur dan menuju rumah Liu Huaseng. Berdiri di depan pintu, mereka melihat sekeliling, dan tidak menemukan siapapun, melompati tembok luar seperti yang dilakukan Lin Yi, lalu semuanya sunyi. Lin Yi tidak berlama-lama dan kembali ke mobil. Kedua pria itu sangat mencurigakan, haruskah kita menangkap mereka, tanya Gu Yiran. Aku punya firasat mereka berdua kemungkinan besar dari Kamar Dagang Pengceng. Kalau kita bertindak sekarang, mereka bisa saja kabur. Kita anggap saja tidak terjadi apa-apa dan pergi saja. Kedengarannya bagus, kata Gu Yiran. Pertama, ayo kita kembalikan mobilnya, lalu kita pergi ke stasiun kereta cepat. Kira-kira butuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke Pengceng. Seperti yang kamu katakan. Dalam perjalanan pulang, mereka berempat meneliti isi buku catatan dan memeriksa informasi terkait secara daring, yang sangat membebani semangat mereka. Buku catatan itu melibatkan 12 orang. Di antara mereka, 3 orang merupakan CEO perusahaan publik, dan yang lainnya merupakan pemegang saham perusahaan besar. 2 wanita lainnya adalah eksekutif perusahaan multinasional dengan gaji tahunan mencapai puluhan juta. Pengaruh sosial individu-individu ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Huang Xihai dan Lu Wenqi,
keduanya miliarder dengan status sosial yang signifikan. Akan sulit bagi kita untuk menggoyahkan mereka. Tapi kita sudah punya bukti, menangkap mereka bisa dilakukan. Itu tidak ada gunanya. Informasi di buku catatan itu tidak lengkap, dan dengan tim hukum profesional mereka bisa dengan mudah mengklaim bahwa pelakunya adalah orang dengan nama yang sama dan bahkan memfitnah kami sebagai balasannya, kata Gu Yiran dengan sungguh-sungguh. Berurusan dengan orang-orang yang mapan secara sosial ternyata lebih sulit dari yang kami bayangkan. Apa kita benar-benar tidak punya pilihan lain? Zhang Zixin terdengar putus asa. Kita punya bukti fisik, dan jika Liu Huaseng bersaksi melawan mereka, saya rasa itu bukan masalah besar. Ini satu-satunya jalan ke depan, tapi saya masih perlu berkonsultasi dengan saudara Li dan mendengarkan pendapatnya. Saya sudah bertanya-tanya, dan pengaruh kamar dagang Peng Cheng ternyata lebih besar dari yang kita duga. Hal-hal buruk yang mereka lakukan silih berganti, jika kita meminta Liu Huaseng bersaksi melawan mereka, kita tidak yakin apakah dia bisa bertahan hidup sampai persidangan. Zhang Zixin bergidik. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kegelapan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Apakah itu benar-benar menakutkan? Itu hanya puncak gunung es, kata Gu Yiran. Jika sampai pada titik ini, pekerjaan kami dan bahkan nyawa kami bisa terancam. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Ekspresi wajah Zhang Zixin rumit, terjebak antara batu dan tempat yang keras. Dia ingin melanjutkan penyelidikan tetapi merasa kewalahan dan tidak siap menghadapi individu yang begitu kuat. Misi mengabdi sampai mati adalah sesuatu yang tidak dapat ia lakukan. Dengan kewajiban keluarga dan lebih banyak tanggung jawab yang harus dipertimbangkan, menyerah tentu saja tidak terpikirkan, tetapi strategi harus digunakan. Lin Yi bersandar di kursinya dan menguap, hari ini, saya akan bertemu dengan orang-orang Peng Cheng ini dan melihat betapa mengesankannya mereka. Tak lama kemudian, mereka kembali ke pusat kota, mengembalikan mobil, dan naik taksi ke stasiun kereta cepat, tiba di Peng Cheng sekitar pukul 8 malam. Sebagai kota sekaya Zonghai, Peng Cheng memancarkan modernisme di mana-mana, membuatnya terasa bersemangat dan baru, meskipun kurang memiliki kedalaman sejarah dan sentuhan budaya Zonghai. Ayo pergi, aku sudah pesan hotelnya. Kita duduk di sana dulu, dan kita bisa bicarakan sisanya nanti. Setelah itu, mereka naik taksi ke Hotel Ritz-Carlton. Melihat hotel yang mempesona itu, Zhang Zixin tampak canggung. Saudara Lin, apakah kamu yakin departemen akan mengganti rugi kita untuk hotel ini? Itu sesuatu yang tidak kamu pahami. Sebarkan saja ke pengeluaran lain, dan itu tidak akan terlihat. Saudara Lin, kamu benar-benar hebat. Jangan ikuti teladannya, kalian akan berakhir merusak diri sendiri, tegur Gu Yiran. Ayo, jangan berdiri di sini. Aku mulai lapar. Mereka berempat memasuki hotel, dan Lin Yi memesan 2 kamar, menaruh barang bawaan mereka, lalu pergi ke restoran di lantai 2 hotel untuk makan cepat sebelum kembali ke kamar mereka dan melakukan panggilan video dengan Li Xianghui. Saudara Li, Anda mungkin tahu apa yang terjadi di sini. Apakah para pemimpin memberi instruksi? Tanya Gu Yiran. Mereka bilang tunggu kabar selanjutnya. Masalah ini sangat luas, dan dia perlu bertemu dengan para pemimpin untuk memutuskan. Jika demikian, maka kita bisa menikmati sedikit pariwisata yang dibiayai pemerintah. Kita bicarakan pariwisata nanti. Kalau kamu senggang, selidiki kamar dagang Peng Cheng secara menyeluruh. Menggali lebih banyak petunjuk akan membantu kasus ini. Lalu kami akan mulai dengan itu beberapa hari ke depan dan menunggu Anda menghubungi kami dengan rencana konkret. Oke. Setelah menutup telepon, Gu Yiran meregangkan badannya dengan malas. Kita akhiri saja di sini dulu dan istirahatlah. Kita kurang tidur tadi malam, aku benar-benar lelah. Setelah membahas masalah tertentu, kedua kelompok kembali ke kamar masing-masing. Kakak Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Lin Yi tidak berencana memasuki kamarnya, Zhang Peng bertanya. Aku punya teman di sini, kita berencana bertemu untuk sesi pedang harta karun besar, jadi aku tidak akan mengganggumu. Senyum licik muncul di wajah Zhang Peng. Kalau begitu, kuharap Lin Bro menikmati malam musim semi yang paling berharga. Lin Yi menyesuaikan diri dan berjalan menuju lift. Saat pintu lift terbuka, Lin Yi tiba-tiba terdiam. Karena di sana, di dalam lift, ada wajah yang dikenalnya. Ling Han. Bab 2179. Perjuangan batin. Bertemu Ling Han di sini membuat Lin Yi sangat terkejut. Di dalam lift, Ling Han juga terkejut, tidak menyangka akan bertemu Lin Yi dan sesaat tidak tahu harus berbuat apa. Ketua tim Lin, kau juga datang ke Peng Cheng, kata Ling Han sambil menenangkan diri. Ada kasus di sini, aku datang untuk menanganinya. Lin Yi melangkah ke lift dan berkata. Apakah Anda di sini untuk wisata? Lin Yi tidak begitu paham dengan situasi Ling Han dan tidak tahu apakah dia sudah kembali bekerja di kantor polisi. Akan tetapi, kemungkinan besar dia menginap di sini bukan untuk urusan resmi. Daerah mereka kemungkinan tidak mampu membangun hotel seperti Ritz-Carlton. Saya di sini untuk berlibur bersama keluarga saya. Semoga perjalananmu menyenangkan.
Setelah bertukar sapa singkat, Lin Yi tidak berbicara lebih jauh dengan Ling Han, berjalan keluar hotel, dan kemudian naik taksi. Mengikuti Lin Yi, Ling Han juga meninggalkan hotel. Di luar hotel berdiri seorang pria tua, tepatnya kakek Ling Han, Li Wenjun. Apa yang sedang membebani pikiranmu? Melihat ekspresi Ling Han berubah, Li Wenjun bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya bertemu seseorang yang kukenal. Saya pikir sesuatu telah terjadi, kata Li Wenjun. Saya baru saja menelepon seseorang di seberang sana, orang-orang mereka sedang menuju ke rumah Teh Yuhai. Kita harus bergegas juga, usahakan untuk sampai di sana sebelum mereka. Kakek, apa kakek yakin tidak ada masalah dengan ini? Aku khawatir ini mungkin tidak efektif setelah digunakan. Kamu bisa tenang, itu tidak akan menjadi masalah, kata Li Wenjun dengan percaya diri. Bagi mereka, ini sudah merupakan teknologi yang sangat canggih, dan produknya sangat diminati. Banyak orang telah mencobanya, jadi efektivitasnya tidak akan diragukan lagi. Bagus, ayo berangkat sekarang. Ayo pergi. Ling Han masuk ke dalam Honda Accord bersama Li Wenjun dan melaju menuju Yuhai Tea House. Rumah Teh Yuhai sangat terkenal di Pengcheng, banyak pemilik bisnis dan selebritis suka mendiskusikan berbagai hal dan mengobrol di sini. Karena menawarkan lingkungan yang relatif pribadi, semua tamu perlu melakukan reservasi, menjadikannya tempat yang ideal untuk mengobrol. Sekitar 40 menit kemudian, Ling Han memarkir mobilnya di Yuhai Tea House. Rumah teh ini memiliki dekorasi bergaya kuno, dikelilingi ukiran kayu, memancarkan nuansa alam dan kesederhanaan. Baru saja keluar dari mobil, seseorang dapat mencium aroma teh yang kuat melayang di udara, menyegarkan jiwa. Kakek dan cucu perempuan itu memasuki tea house, menunjukkan tanda pengenal mereka kepada resepsionis di pintu, dan diantar ke ruang pribadi di lantai 4. Desain ruangannya sangat bernuansa Cina, menampilkan kincir air kecil dan aliran air, yang bunyinya memenuhi ruangan dengan suasana yang kaya. Ding ding ding. Tidak lama setelah mereka duduk, seseorang mengetuk pintu, dan Ling Han menjawab dari dalam. Silakan masuk. Pintu ruang privat terbuka, dan 2 orang masuk. Meskipun tidak mengenakan pakaian formal, mereka berpakaian sangat resmi. Yang paling menonjol adalah casing hitam di tangan mereka, yang memancarkan aura agak dingin. Melihat keduanya masuk, Li Wenjun berdiri. Silakan duduk, kami sudah lama menunggu Anda. Kedua pria itu tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit dan duduk di kursi. Li Wenjun melirik kotak-kotak di tangan mereka dan berkata sambil tersenyum. Kamu membawa semuanya, jadi kamu pasti sudah hampir memastikan identitas kita sekarang, kita seharusnya bisa melanjutkan transaksinya, kan? Kita bisa, tapi kita akan memberikan suntikannya, dan kita perlu mengambil kembali barang-barang lainnya. Si pembicara bertubuh kurus dan berwajah serius, berbicara dengan aksen sianggang, mudah dikenali. Itu bukan masalah, kata Li Wenjun. Kami sudah membawa uangnya. Sambil berbicara, Li Wenjun mengambil cek dari dadanya dan mendorongnya ke arah pihak lain. Pria itu menggelengkan kepalanya. Kita tidak tertarik pada uang kali ini. Tidak tertarik dengan uang. Saat memverifikasi identitas Anda, kami menemukan bahwa cucu perempuan Anda memiliki status khusus, dia adalah seorang polisi dari Zonghai. Kedua pria itu saling bertukar pandang, tidak sepenuhnya mengerti apa maksud masing-masing. Ling Han menjawab, saat ini saya sedang dalam penugasan, dan saya berencana untuk segera mengajukan pengunduran diri secara resmi. Ketika Ling awalnya mencoba masuk Brigade Garda Pusat, untuk berkomitmen penuh, dia telah mengajukan pengunduran dirinya. Namun pimpinan tidak setuju, dan malah mengizinkannya untuk mendelegasikan tugas guna mempertimbangkan kembali keputusannya. Jadi, dia masih bagian dari distrik Songjiang. Berada dalam penugasan tidak akan memengaruhi transaksi ini. Ling Han memperhatikan kedua pria itu dengan saksama. Apa yang kamu inginkan? Tukarkan informasi yang kalian punya. Ling Han mengerutkan keningnya, merasakan ada sesuatu yang salah. Apa yang ingin kamu perdagangkan? Kami ingin semua informasi nasabah Bank Zonghai Pufa dan ingin Anda membunuh seseorang untuk kami. Ling Han bahkan tidak berpikir, dan langsung menolak dengan tegas. Tidak peduli apakah aku bisa melakukannya atau tidak, kalaupun aku bisa, aku tidak akan setuju, jangan pernah pikirkan itu. Nona Ling, jangan gelisah, ini tidak separah yang Anda bayangkan. Orang yang harus kita singkirkan sudah dihukum mati, kita hanya ingin dia disingkirkan lebih cepat. Mengenai informasi klien bank, itu tidak akan memengaruhi apapun, tetapi jika Anda setuju, itu akan sangat memengaruhi masa depan Anda, dan Anda hanya punya satu kesempatan ini. Mohon pertimbangkan baik-baik. Maaf, saya rasa tidak ada ruang untuk negosiasi dalam hal ini. Ling Han tidak memberi mereka kesempatan lain, berbalik dan pergi tanpa berpikir 2 kali. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Li Wenjun tidak mengatakan apa-apa, mengikuti Ling Han keluar dari kedai teh, dan berkendara kembali ke hotel. Han kecil, maukah kau mempertimbangkannya kembali? Saya tidak bisa memenuhi tuntutan mereka, dan itu ilegal. Tapi ini satu-satunya kesempatanmu, kata Li Wenjun.
Dapatkan saja serum kelas E mereka, dan kemampuanmu akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Memasuki garda pusat tidak akan jadi masalah, dan jika kau melewatkan ini, akan sulit untuk masuk nanti, dan seluruh keluarga kita akan kehilangan masa depan. Ling Han tetap terdiam, hatinya tercabik-cabik. Sejak dia bisa mengingatnya, dia telah berfokus untuk bergabung dengan garda pusat sebagai tujuan hidupnya. Dia bahkan percaya bahwa hanya dengan bergabung dengan garda pusat, hidupnya akan bermakna. Namun takdir menggodanya, meski sudah berusaha bertahun-tahun, dia masih belum berhasil. Perasaannya benar-benar melampaui pemahaman orang lain. Namun kini, sebuah kesempatan terbentang di hadapannya. Hanya dengan suntikan serum kelas E, kemampuannya dapat ditingkatkan lebih jauh lagi, membuat bergabung dengan garda pusat bukan lagi sekadar mimpi. Tetapi persyaratan yang ditawarkan adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Kenapa kau tidak mempertimbangkannya lagi? Lagi pula, ini satu-satunya kesempatanmu. Kalau kau melewatkannya, tak akan ada harapan lagi, kata Li Wenjun. Bab 2180. Kesarang Harimau. Melakukan hal ini adalah ilegal, ini adalah kejahatan serius. Ling Han memberikan jawabannya, tetapi nada dan sikapnya tidak setegas sebelumnya. Aku tahu, tapi ini masalah biasa saja, kata Li Wenjun. Orang yang mereka ingin kau bunuh adalah seorang terpidana mati, takdirnya sudah ditentukan dalam kematian, menurutku itu tidak akan berdampak buruk, karena dia memang ditakdirkan untuk mati. Tapi mereka juga menginginkan informasi nasabah dari Pufa Bank, dan saya tidak bisa melakukan itu. Memangnya tidak ada cara sama sekali. Divisi Kejahatan Keuanganmu seharusnya punya wewenang untuk mengakses informasi yang relevan, kan? Aku mau. Ling Han menggelengkan kepalanya, tapi itu membutuhkan aplikasi. Aku, sebagai ketua tim detektif, tidak bisa melakukannya sendiri. Li Wenjun menghela napas dalam-dalam dan berkata, Han kecil, meskipun kakekmu telah membuka jalan untukmu, bagaimana kamu menjalaninya tetap terserah padamu. Jika kamu merasa tidak mampu, jangan lakukan. Jika kamu tidak bisa bergabung dengan Brigade Garda Pusat, maka itu bukan takdir kita. Aku tidak bisa berkata banyak lagi, aku serahkan keputusan tentang masa depanmu di tanganmu. Ling Han duduk di dalam mobil, matanya terpejam rapat, bersandar di kursinya. Dia sangat jelas bahwa dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika Brigade Garda Pusat merekrut lagi secara nasional dalam 1 atau 2 tahun ke depan, peluangnya untuk terpilih sangat tipis. Menyuntikkan serum kelas E adalah satu-satunya caranya. Jika tidak, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya di cabang kecil. Semua penderitaan yang dialaminya sejak kecil, semua usahanya, mimpi yang telah lama dipendamnya, semuanya akan sia-sia. Tangan Ling Han mengepal erat. Dia tidak mau. Dia tidak mau menyerah. Setelah berpisah dengan Ling Han, Lin Yi naik taksi ke Jalan Binhai. Tidak jauh dari sana, ada sebuah gedung 4 lantai bernama Yunsan City Club. Klub itu memiliki 4 lantai, dengan bangunan utama berwarna putih, megah dan penuh suasana, sangat modern. Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya kamar dagang pengceng dan menjadi kantor pusat mereka. Dikatakan bahwa tanpa aset senilai ratusan juta, seseorang tidak dapat menjadi anggota. Pada saat ini, lampu klub Yunsan menyala terang. Meskipun tidak mungkin untuk melihat apakah ada orang di dalam, setiap ruangan memiliki lampu yang menyala, beberapa dengan tirai tertutup, beberapa tidak. Duduk di pinggir Jalan Binhai, Lin Yi sedang menelepon Qiu Yuluo. Sepertinya tidak mungkin kamu bisa masuk, aku bisa membantumu sampai di sini, jujur saja, kata Qiu Yuluo di telepon. Lagi pula, bahkan jika kamu masuk, kamu mungkin tidak melihat sesuatu yang penting. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya agak rumit. Saya telah melihat daftar yang Anda berikan, orang-orang ini memiliki pengaruh sosial yang signifikan, jadi akan ada banyak batasan, kata Qiu Yuluo. Jika kau benar-benar ingin mendapatkannya, aku punya caranya. Beritahu saya. Saya akan membantu Anda menyelidiki orang-orang ini, begitu buktinya hampir siap, kita bisa bergerak untuk menangkap mereka. Itu mungkin bisa berhasil, tapi mungkin butuh waktu yang lama, setidaknya sebulan. Mengingat status mereka, jika Anda bisa mengumpulkan semua bukti dalam waktu 1 bulan, anggaplah Anda beruntung. Tidak, itu terlalu lama. Tapi itu satu-satunya cara, kata Qiu Yuluo. Dan perlu Anda ketahui, karena saya sendiri yang sedang menyelidiki, kita bisa memiliki efisiensi seperti itu, kalau kita mengikuti proses peradilan yang normal, hasilnya tidak akan seperti ini. Ini benar-benar konyol, umpat Lin Yi. Karena kali ini, Anda telah menyentuh sisi gelap kapitalisme, bahkan orang-orang yang tidak terkait pun mungkin akan maju untuk membantah Anda dengan cara tertentu, Anda mengerti maksud saya. Mengerti. Ibu kota yang besar, bagaikan awan yang mengambang di angkasa. Saat Anda mencoba menembus satu awan, awan lainnya juga bisa menyambar petir ke arah Anda. Karena suatu hari, Anda mungkin juga mengambil tindakan terhadap mereka. Jadi, bagaimana kamu ingin menangani ini? Terus selidiki di pihakmu, aku akan mencari peluang di sini, kata Lin Yi.
Aku sudah datang sejauh ini, aku harus melakukan sesuatu. Baiklah, tunggu kabarku, kata Qiu Yuluo. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa masuk ke klub itu, tapi ada tempat lain yang mungkin ingin kamu kunjungi. Di mana? Di nomor 230 di Binhai Avenue, ada pusat pemandian, juga berbasis keanggotaan, tetapi selama Anda punya uang, Anda bisa masuk, kata Qiu Yuluo. Saya sudah memeriksa informasinya, dan pusat pemandian itu punya hubungan penting dengan kamar dagang Pengceng. Kalau ada waktu, silakan mampir. Bagus sekali, aku hanya ingin pergi pijat untuk menghilangkan rasa lelah. Aku tahu kamu akan menyukainya. Baiklah, cukup bicaranya, pedang harta karun besar keluar. Lin Yi menutup telepon, melirik nomor gedung di sampingnya, 169, tidak terlalu jauh, lalu perlahan berjalan mendekat. Beberapa menit kemudian, Lin Yi tiba di pusat pemandian yang disebutkan oleh Qiu Yuluo. Setibanya di sana, ia menyadari tempat ini berbeda dengan pusat pemandian di Zonghai. Karena tandanya bertuliskan, Club Med Holiday Center. Lin Yi mendecak lidahnya, orang kaya memang cara bermainnya beda-beda, banyak sekali ragamnya. Tuan, pusat liburan Club Med kami berbasis keanggotaan, tidak terbuka untuk umum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berdiri di pintu masuk, seorang wanita mengenakan rok selutut berkata, apakah karena aku tidak mengendarai mobil, jadi kamu tidak mengizinkanku masuk? Wanita itu tampak agak malu, itulah yang ada di pikirannya, tetapi mengatakannya dengan lantang agak merendahkan dirinya. Bukan itu maksudku, Tuan, aku hanya menjelaskan sistem kita di sini. Mengendarai sepeda ke bar, menabung semampunya, membelanjakan uang seperlunya, meskipun saya datang berjalan kaki, bukan berarti saya tidak mampu. Kedua pramusaji di pintu saling bertukar pandang. Meski tampan, dia tidak tampak seperti orang kaya. Tetapi karena dia berkata demikian, dan mereka menjalankan bisnis untuk menghasilkan uang, tentu saja mereka tidak dapat menolaknya. Tuan, silakan ke arah sini. Di bawah bimbingan tuan rumah, Lin Yi memasuki bagian dalam pusat liburan. Begitu masuk, ia diselimuti cahaya redup, merasa seperti memasuki ruang sauna. Tuan, perusahaan kami beroperasi berdasarkan keanggotaan. Cukup, tidak usah repot-repot memperkenalkan diri, katakan saja berapa biaya keanggotaannya. Biaya keanggotaan berkisar antara 88.800 hingga 888.800, tetapi setoran minimum 500.000 diperlukan untuk mendaftar keanggotaan. Mendengar harga seperti itu, Lin Yi juga terkejut. Harganya mahal sekali, katanya tidak ada tipuan di dalamnya, tidak ada orang bodoh yang akan percaya. Berikan aku yang terbaik, Lin Yi menyerahkan kartu banknya. Baiklah, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saat Lin Yi sedang mendaftarkan kartunya, seorang pria parubaya keluar dari dalam, ditemani oleh seorang wanita cantik berambut panjang yang mengenakan rok sangat pendek. Saat dia melihat Lin Yi, pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.